Halo pemirsa Dunia Kita, kembali lagi berjumpa lagi bersama kami di Dunia Kita pada episode kali ini. Kalau episode minggu lalu kami keluar di kota di Washington DC ya, melihat bagaimana situasinya. Sekarang kita kembali lagi di rumah masing-masing. Saya Valdia Baraputri di Washington DC. Dan saya Aryatna Budianto di Fairfax County, Virginia. Nah, Valdia dan saya sama-sama khawatir, jadi kita sekarang balik lagi ke rumah. Nah, tapi ngomong-ngomong, di akhir bulan Juli ini ada dua perayaan. Yang satu di Indonesia, 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Di Amerika Serikat, 26 Juli itu Hari Orang Tua atau Parents Day. Ngomong-ngomong anak-anak dan orang tua, mereka sekarang lagi share atau memiliki concern yang sama nih, Yana. Betul. Mengenai apa nih? Mengenai back to school atau kembali ke sekolah. Selama ini kan concernnya adalah banyak orang tua yang merasa tidak aman anak-anaknya untuk mengirim anak-anaknya kembali ke sekolah. Dan ini juga rupanya dirasakan oleh diaspora Indonesia yang bersekolah di Amerika Serikat. Liburan musim panas ini, Gubernur dan Departemen Pendidikan Negara Bagian di seluruh Amerika Serikat memiliki pekerjaan rumah berat. Mereka harus menentukan kesiapan pembukaan kembali sekolah untuk tahun ajaran musim gugur mendatang yang dimulai pada September. Awal Juli, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menuntut sekolah untuk beroperasi tatap muka penuh pada tahun ajaran mendatang. Epidemiolog menekankan pentingnya peninjauan khusus berdasarkan wilayah. In communities where the case numbers are rapidly increasing, it may not be possible to safely reopen schools until disease transmission is lowered. Can't stress that enough. Perdebatan untuk membuka kembali sekolah juga dialami diaspora Indonesia yang menjadi orang tua di Amerika. Foni dan keluarganya tinggal di Atlanta di negara bagian Georgia yang melihat pelonjakan kasus positif setelah pembukaan kembali yang dinilai terlalu awal. Kita tuh kemarin tuh diajak untuk voting dan kayak board meeting gitu ya. Di situ county-nya ini memutuskan untuk restart school gitu ya, open school-nya gimana plan-nya. Tapi anyway, walaupun itu sudah diumumkan seperti itu, pasti ada kemungkinan perubahan lagi, either akan dibikin full virtual, karena dilihat dari kondisinya di sini. Sementara di daerah Seattle, negara bagian Washington, keputusan pembukaan kembali sekolah diserahkan kepada orang tua. Kita lihat 3 bulan, mungkin 3 bulan ini dengan survei, dengan anak-anak, tapi kelihatannya orang tua termasuk concern juga dengan adanya itu. Yang kita nggak sesuai dengan sekolah, mungkin kita dikasih kebebasan juga ya untuk memilih mungkin full time homeschooling misalnya gitu ya. Bagi orang tua dengan anak yang berusia lebih muda, kedisiplinan anak jadi masalah utama. Anak-anak kalau kita ke toko aja semua ambil dipegang. Nanti habis itu kita harus ngeliatin jangan sampai megang muka kan, sama juga bohong ya. Kalau mes udah otomatis kalau keluar langsung. Sebagai imigran, ada tantangan tersendiri mendampingi anak-anak mereka bersekolah dari rumah. Dimanapun aku bukan native speaker gitu, jadi kadang-kadang kalau ada term-term mereka kayak art language atau apaan ini mama nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah, tapi insya Allah alhamdulillah pasti anak-anak cari tahu gitu sendiri. Tapi nggak good thing juga sih. Asosiasi Pengawas Sekolah AS memperkirakan butuh dana sedikitnya 1,7 juta dolar Amerika untuk pembukaan kembali satu distrik sekolah dengan 3.600 siswa. Pembengkakan dana ini digunakan untuk memperbanyak armada bus sekolah dan penyediaan sarana disinfektan di sekolah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya Val, kalau distrik sekolah anak-anak saya itu sudah memutuskan untuk melakukan belajar mengajar online at least dalam semester atau caturwulan pertama ini, sambil mereka menjajaki apakah mereka bisa membuka kembali sekolah, tapi entah kapan karena kasus di Amerika Serikat itu juga makin lama makin meningkat ya. Sudah menembus 4 juta orang yang terkena virus COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari perkembangannya di sekolah-sekolah di sekitar Washington DC memang seperti itu ya. Jadi mereka online dulu, kemudian melihat apakah aman atau tidak. Dengar-dengar orang tua itu diberi angket ya, untuk melihat concern mereka itu apa, kekhawatiran mereka itu apa. Nah, tidak hanya orang tua, guru juga diberi angket. Begitu, apakah mereka merasa aman untuk kembali ke sekolah atau tidak.
Distrik sekolah Fairfax County, Virginia, di pinggiran Washington DC, menawarkan orang tua murid pilihan antara sekolah temu muka paruh waktu atau daring penuh waktu. Michelle dan Jonah Goldschlack memutuskan membagi antara online penuh waktu bagi putra mereka yang berumur 9 tahun dan sekolah temu muka part-time bagi anak perempuan 11 tahunnya. Main factor there was that she really draws a lot of energy from her classmates and she's very close with a lot of her classmates, and she really just, I think it would have crushed her to not be able to see any of them next year. Namun ini keputusan yang sangat sulit. The transition to online learning was difficult. We don't have anybody who's at high risk in our households, and we think the precautions seem very reasonable in terms of limiting the number of students and wearing masks. Guru pun diminta memilih apakah ingin mengajar di kelas atau online. Tadinya, guru bahasa Perancis di kota Arlington ini tidak sabar ingin kembali ke sekolah. As I thought about it more and I read more of the data about what we know about COVID-19, I got really more nervous because I imagined going into the classroom and I imagined children not wearing the mask all the time, taking it off, and that I would have a chance of getting the disease. And then I thought about the other people in the building who might be at higher risk, the school bus drivers, the custodians. Distrik sekolah Arlington berubah pikiran dari part-time temu muka menjadi online sepenuhnya. Inger yakin kualitas belajar daring akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Every teacher I know is spending their free time in the summer planning and researching. Di saat bersamaan, sejumlah sekolah di Virginia menyatakan siap buka sepenuhnya. And we also have very rural school divisions in the southwestern corner of the state, other very rural areas where there hasn't been the level of infection that we've seen in more populated areas. Sekolah yang memutuskan buka mewajibkan murid dan staf menggunakan masker, makan siang di dalam kelas, membatasi permainan kontak fisik, dan lainnya. Tidak seperti di Indonesia yang menganut sistem sentralisasi, distrik sekolah negeri di Amerika Serikat punya kewenangan independen dalam mengambil keputusan. Sejumlah kota metropolitan seperti San Diego dan Los Angeles di California, juga Atlanta di Georgia, telah memilih untuk sepenuhnya belajar dari rumah. Dari Fairfax County, Virginia, VOA. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan pemirsa yang sudah kami pilih dan akan kami tayangkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi di dunia kita, dan seperti yang sudah kami janjikan tadi sebelum jeda, kami akan menjawab pertanyaan video dari pemirsa yang sudah kami pilih. Ini dia pertanyaannya. Hai, saya Adit dari Bekasi. Saya punya pertanyaan. Apakah ada peningkatan jumlah kasus setelah aktivitas warga dibuka kembali? Terima kasih. Ya, terima kasih Aditya Budianto. Wah, ini kelihatannya adik saya nih, sama-sama Budianto. Tapi beda keluarga ya. Enggak. Tapi beda keluarga dan enggak kenal. Enggak kenal, iya. Terima kasih pertanyaannya, Adit. Memang di Amerika Serikat meningkatnya kasus COVID-19 ini menjadi polemik karena tidak ada direktif atau pengarahan dari pemerintah pusat terhadap rakyatnya. Sehingga banyak yang mengkritik bahwa Amerika Serikat itu agak terlambat dalam menangani COVID-19 ya, Val. Dan melihat peningkatan kasus seperti ini, negara-negara bagian memiliki kebijakan-kebijakan sendiri tergantung situasi di negara bagian tersebut. Tapi kalau pemerintah federal setelah menanggapi kasus yang semakin meningkat ini, terlihat ada perubahan, misalnya dari konferensi pers virus corona yang tadinya diadakan setiap hari, namun berhenti begitu, sekarang diadakan lagi setiap hari. Dan saat sebuah konferensi pers minggu ini, Presiden Trump menyatakan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi setelah sekian lama tidak menekankan poin itu, terutama pada pendukung-pendukungnya. Iya, nah ini juga rupanya sejumlah negara bagian yang sudah reopening, setidaknya pada fase kedua. Fase kedua itu biasanya mereka boleh mengadakan aktivitas lagi
tapi dibatasi jumlahnya, dan kalau misalnya dalam ruangan mengenakan masker dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya karena peningkatan kasusnya itu sedemikian besar di sejumlah negara bagian, seperti misalnya Florida atau di California, mereka memperketat kembali aturannya. Jadi mereka kini menganjurkan orang untuk bermasker setiap saat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan juga mereka membatasi jumlah bisnis yang boleh buka kembali atau berapa orang yang bisa berada di dalam satu ruangan. Mulai bangun sepertinya ya. Iya. Amerika melihat peningkatan kasus ini ya, mulai waspadanya ditingkatkan. Iya, betul. Semoga tidak terlambat. Nah, Adit, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ngomong-ngomong Valdia, ini kan selama ini yang menjadi kendala adalah tidak semua orang mau melakukan tes COVID-19. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki gejala ya, asymptomatic. Betul. Jadi jumlah tes itu walaupun di Amerika Serikat itu banyak, tapi tidak semua orang kan dites. Nah, tapi rupanya ada sebuah metode yang cukup jitu untuk mendeteksi apakah ada virus corona di sebuah komunitas. Yaitu caranya dengan meneliti limbah atau selokan masing-masing. Ketika kapal pesiar Grand Princess berlabuh di Oakland, California pada awal Maret, membawa penumpang dan awak yang terinfeksi virus corona, Eileen White menghadapi tugas menantang sebagai Direktur Pengolahan Air Limbah di fasilitas yang melayani lebih dari 685.000 rumah di Teluk Timur San Francisco. They came into the port of Oakland with a cruise ship full of waste and they needed to get rid of it. And so we effectively treated, some of the first coronavirus sewage. Mendeteksi virus di pelimbahan merupakan langkah penting dalam memusnahkannya secara efektif. Early on, we were approached by a number of universities. Would we want to, help be part of the process and trying to figure out how sewage could be a useful tool as an early indicator of the presence of coronavirus in the community versus waiting for people to show up in the hospital. Tes pada pasien memang diperlukan, tapi selama ini banyak hambatannya. Dan tidak semua orang mengambil tes, tapi semua orang pakai kamar mandi. Timnya mengumpulkan sampel setiap minggu, mengirimnya ke berbagai laboratorium, termasuk The Nelson Lab di University of California, Berkeley. Namun mendapatkan data yang berguna dari limbah baku juga sulit. There's a lot of things that make wastewater complicated, right? So it's not just poop and pee and wastewater, it's also rainwater and laundry water and things that vary with time. And so that will affect how dilute the virus is in the sample, like how much we can detect. Pakar epidemiologi limbah telah sukses melacak polio dan Ebola. Tapi skala krisis COVID-19 begitu mendadak dan sangat luas. Aliansi internasional dengan lebih dari 400 peneliti dan organisasi berkolaborasi tiap minggu untuk merumuskan metode dan standar. BioBot Analytics di Massachusetts menganalisa sampel limbah dari 41 negara bagian Amerika. Wastewater data that you measure today is giving you an early warning indication of how many new COVID-19 cases you will see in that community about 7 days out. Ini karena pada hari-hari pertama infeksi, orang biasanya tidak menunjukkan gejala sehingga tidak melakukan tes. Tapi mereka sudah mengeluarkan virus saat ke kamar mandi. Deteksi wabah secara dini bisa membantu petugas kesehatan mendistribusi sumber daya dan menyelamatkan nyawa. To realize that it is this catchment of all of society and that we have a way of tracking important diseases. And I think it'll probably be used going well into the future as well. Nelson Lab UC Berkeley akan memonitor limbah kampus mereka pada tahun ajaran baru ini untuk memastikan keselamatan pembukaan kembali kampus. Dari Berkeley, California, VOA. Ya itu Val, jadi tidak semua orang melakukan tes COVID tapi semua orang ke kamar mandi. Jadi lumayan efektif juga kelihatannya. Ya. Semoga di di belahan bumi lain begitu juga dilakukan hal seperti itu. Jadi ketahuan komunitas-komunitas mana yang sudah terpapar virus corona. Betul. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dunia Kita.
kembali lagi di dunia kita. Ini kalau di tempat saya sekarang ini lagi siang-siang gitu ya, jam-jam ngemil gitu ya. Tangan suka gatel pengen pesen atau order makanan. Iya. Kalau aja di sini ada martabak, tetapi nggak ada. Di kota New York, Valdia, banyak sekali pilihan, termasuk martabak yang kamu kangenin itu. Ada seorang diaspora yang berupaya untuk berbisnis martabak ini, memperkenalkan martabak ke orang-orang New York, tapi sayangnya keburu ada pandemi. Bagaimana kisahnya? Simak liputan berikut. With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic, we felt the need to help our community. And that is how we came up with the Papa Don Care campaign and donated our martabak to essential workers all across New York City. Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini. Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona, membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga serta mahasiswa Indonesia di New York. As a student studying in New York, I've experienced firsthand how difficult it can be to be away from your family, especially at times like these. The Papa Don team put together little care packages with snacks and treats and dropped off each little bag to individual students. The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors. We are part of the community. Our brand represents the community. Sikap positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado. They make it right in front of their customers. This gives the feel, the authenticity and nostalgic feel for our customers to enjoy as if they were back in Indonesia. And for our American market, this gives them the feel as if they were in Indonesia. Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi. That's so good, man. Some coffee or some milk, so good. Even water, like it's just amazing. Dari Queens, New York, tim VOA. Ya udah deh, Nek, kalau nggak bisa pesen martabak, aku ini aja deh, tanam Bikin. martabak. Semua tunggu I wish martabak bisa. di belakang Aku rumah. pengen nanam ketoprak, pengen nanam ya segala macam gulai kikil ya dan lain sebagainya. Coba kalau misalnya bisa. Tapi jangan khawatir, Val, karena memang ini sebuah tren. Nanam makanan sih. Nanam Tapi makanan, sayuran ya. dan buah-buahan segar. Iya. Ini menjadi tren selama pandemi, terutama memanfaatkan ini atap. Jadi rooftop itu mulai menghijau. Hutan beton Manhattan, New York itu mulai ada penghijauan sekarang ini karena pandemi. Wah, kalau yang seperti ini baik ya, Nek, dipertahankan baik sedang Betul. pandemi atau di luar pandemi. Lucy tidak pernah suka sayuran, entah itu tomat, brokoli, atau selada. Actually grew up my entire life thinking that tomatoes were absolutely disgusting. Mostly because I was, getting mushy, kind of unflavorful ones. And once I finally tasted like a homegrown tomato, I was like, oh my gosh, this tastes amazing. Pandemi virus corona yang menjadikan kota New York epicentrum membuat warga semakin sulit mendapat bahan makanan segar. Maka Lucy mengandalkan kebun yang ia buat di apartemennya. Setiap sentimeter digunakan untuk menanam sayuran. Halaman belakang rumahnya juga impian para vegetarian dengan berbaris-baris kale, bawang putih, stroberi, dan aneka tanaman bumbu. Bahkan ada pohon buah ara. Lavender, peppermint.
Seperti banyak warga, Lucy kehilangan pekerjaan begitu pandemi merebak. Sejak pertengahan Maret, ia menyisihkan tunas tanaman dalam box yang ia taruh di depan rumah, gratis untuk siapapun. Pada hari pertama, ke 150 box ludes. Seminggu kemudian, jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Lucy berharap para tetangga bisa memulai kebun sendiri di rumah. I'm trying to think of ways to help other people do that. I think right now, it feels like going to a supermarket, even if they have all the food you want to buy, nobody wants to be exposed to this virus. I like to grow a lot of herbs because they're generally pretty expensive if you buy them, and they're good to stretch your meals and make things taste better. Marcel adalah CEO lembaga nirlaba Grow NYC yang sudah selama 3 dekade terakhir mendorong warga New York berkebun. Dulu mereka mengubah lapangan-lapangan parkir terbengkalai menjadi kebun. Kini relawan lebih banyak mengantarkan sayuran kepada warga yang membutuhkan. Thousands of boxes into communities that are really hard hit, where people are having difficulty accessing produce and also are suffering economically and can't afford to buy their own. Hutan beton di Cakrawala The Big Apple kini menghijau berkat petak-petak sayuran yang menyembul di sela kursi dan payung atap. Dari kota New York, VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita. Pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau melihat lagi dunia kita serta program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga bisa nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Betul, dan jangan lupa kirimkan video pertanyaan ke Instagram saya atau Instagram Anne atau di Instagram VOA Indonesia. Jangan lupa kunjungi juga Facebook kami di Dunia Kita. Ya, betul. Dari Fairfax County, negara bagian Virginia, Aryatna Budianto. Dan saya dari Washington DC mengundurkan diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Dadah.